Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesia. Saudara, selamat bertemu kembali dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita masih melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara, terutama pertanyaan yang sudah lama diberikan pada saya, tetapi melalui, saya lupa kalau tidak melalui Messenger mungkin. Tapi HP saya lama hilang sehingga semua dokumennya hilang. Untunglah ini sudah saya print sehingga saya bisa menjawab pertanyaan saudara. Hanya saya tidak tahu siapa yang ngirim ini. Jadi kalau saudara mendengarkan jawaban ini dan saudara merasa saudara yang mengirim, itulah jawaban saya untuk saudara. Baik. Pertanyaannya adalah, Romo, apakah kalau orang Kristen berdosa lagi sesudah bertobat akan kehilangan keselamatan? Mengingat beberapa orang digoda oleh dosa yang kuat seperti minum-minuman keras, judi, seks, atau obat-obatan terlarang yang cenderung susah dibereskan. Dalam Perjanjian Lama bisa kita baca bahwa orang yang berdosa dengan sengaja tidak ada pengampunan, begitu juga dengan Perjanjian Baru. Bilangan 15:30, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ibrani 10:28, sebab jika kita mengaku berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk penghapus dosa itu. Apakah ini berarti bahwa konsep sekali selamat tetap selamat itu salah? Dan orang mungkin saja terhilang walau awalnya dia orang percaya namun tidak bertobat. Konsep sekali selamat tetap selamat itu munculnya dari teologi Calvinis. Di mana menurut teologi Calvinis manusia itu bejat total. Sehingga dia tidak bisa beriman, dia tidak bisa memilih untuk beriman. Makanya untuk bisa selamat, dia sudah dipredestinasi, sudah ditakdirkan Allah sebelum orang itu lahir. Kalau sudah dipredestinasi oleh kehendak Allah sendiri, maka orang itu tidak akan bisa menolak ketika dipanggil untuk beriman. Dan kalau orang itu sudah tidak bisa menolak dipanggil untuk beriman, maka orang inilah yang akan menerima manfaat dari penebusan Kristus. Dan kalau orang ini sudah demikian, orang ini akan tetap dijaga oleh Tuhan untuk tidak bisa terhilang. Jadi dia selamat selamanya. Itu pendekatan secara hukum. Tapi Gereja Purba di Timur pendekatannya bukan pendekatan hukum, pendekatan secara relasi. Gambarnya gini. Ketika seorang lelaki dan seorang perempuan menyatakan diri untuk menikah, dan akhirnya diadakanlah sakramen pernikahan, kalau dalam Gereja Ortodoks dan Katolik, atau diadakan upacara pernikahan. Nah, pada waktu dia dinyatakan oleh rohaniwan bahwa mereka menjadi suami dan istri, adakah keraguan bahwa mereka itu masih bukan suami istri? Ya enggak, siapa yang ragu udah nyatakan kamu suami dan istri. Sudah yakin kamu sudah menjadi bagian satu dengan yang lain. Masalahnya sekarang, apakah orang yakin bahwa orang ini tidak akan bercerai suatu saat? Kalau menjadi istri sudah pas, suami istri sudah pasti, orang sudah diupacarain, orang sudah datang kok. Hanya masalahnya apa, pernikahannya itu bisa dijaga sampai akhir, sehingga dia tidak bisa kehilangan hubungan itu. Nah, ketika kita dibaptiskan, kita terima Yesus, kita seperti seorang yang sedang menikah dengan Kristus. Dan tidak ada diragukan lagi bahwa kita sudah ada dalam lingkup keselamatan Kristus. Hanya masalahnya, apakah kita bisa tetap setia berada dalam Kristus? Apakah tidak ada kemungkinan kita salah menggunakan kehendak bebas kita dan akhirnya kita murtad?
Kemungkinan untuk itu masih ada. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Maksudnya orang yang pernah beriman kepada Kristus, maksudnya itu. Terus? Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Yang murtad lagi berarti murtad itu ada kemungkinan manusia masih punya kehendak bebas, biarpun tidak mutlak kehendak bebas itu. Jadi kalau dalam ajaran ortodoks, rusak ya, tapi bejat total tidak. Ada kerusakan, kemelencengan dari kodrat ada, tapi bejat total sama sekali manusia tidak bisa berbuat apa-apa itu ya enggak, karena nyatanya juga enggak gitu dalam beberapa pengalaman kehidupan. Manusia masih mempunyai kemampuan untuk memilih sesuatu. Terus? Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Ya. Jadi kalau murtad, betul-betul murtad loh, seperti saya ini ya. Saya tadinya bukan Kristen. Lalu saya Kristen. Wah, dan saya sudah yakin udah puluhan tahun ini saya jadi Kristen. Sejak tahun 70-an. Sekarang tahun 2023. Tahun 73 saya menjadi Kristen. Saya masih remaja waktu itu. Nah, terus sekarang tahun 2023. Jadi berapa tahun sudah? 50. Tahun 50 tahun. Mas kan sudah yakin kan? Saya sudah ngajar, saya sudah beritahu pada orang. Tiba-tiba saya murtad. Mungkin gak itu terjadi? Mungkin saja. Itu ada banyak pendeta murtad. Saya lihat beberapa orang yang tadinya saya bilang apologis ya. Ya, nggak saya sudah sebutkan namanya, tapi ya saya baca balik. Saya kaget dia murtad, ternyata sudah orang itu. Jadi kemungkinan itu ada. Nah, seandainya saya lalu murtad, saya entah pindah agama lain atau kembali kepada agama saya yang dulu, dan saya yakin betul bahwa kekristenan ternyata yang saya ikuti selama 50 tahun ini salah semua, dan saya tidak bisa kembali, ya saya kehilangan keselamatan. Karena apa? Saya tidak menyatu dengan Yesus. Keselamatan terdiri dari penyatuan kita dengan Kristus. Kecuali kalau murtadnya itu karena memang tadinya dia tidak pernah tahu iman Kristen sebenarnya itu apa, diiming-iming ini, diiming-iming itu, lalu murtad. Tapi dia belum tahu, sehingga ketika dia beritahu, dia kembali lagi, ya dia tetap mendapat pengampunan. Tapi kalau dia yakin murtad dan betul-betul yakin dan akhirnya malah menjelek-jelekan, ya sudah itu, tidak ada pengampunan lagi di situ. Ya, jadi apakah ini berarti bahwa konsep sekali selamat tetap selamat itu salah dan orang mungkin saja terhilang walau awalnya dia percaya namun tidak bertobat? Betul, apa yang saudara katakan. Ada kemungkinan untuk murtad. Oleh karena itu hati-hati, tetap berpegang kepada iman itu. Saya kira begitu saudara yang dapat saya jawab untuk kali ini. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus.